Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua yang menonton video ini. Saya merasa terhormat karena mendapat kesempatan untuk mempresentasikan materi saya di mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, baik. Kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul komunikasi verbal dan nonverbal. Apa itu komunikasi verbal dan nonverbal? Ya, saya akan menjelaskannya dimulai dari pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, atau dengan kata depan yang berarti dengan, atau bersama dengan, dan kata umus, atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda yakni communio. Communio ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion yang memiliki arti yaitu kebersamaan, persatuan, persekutuan gabungan, pergaulan, atau hubungan. Oleh karena itu, untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja. Maka kata itu dibentuk menjadi kata kerja communicare sehingga artinya menjadi membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, bercakap-cakap, berteman, bertukar pikiran, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, berhubungan, berpartisipasi, atau memberitahukan. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar, karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Adapun unsur penting komunikasi verbal, yang pertama bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa-bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warganya satu sama lain. Dan selanjutnya ada keterbatasan bahasa. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu. Orang, benda peristiwa, sifat perasaan, dan sebagainya. Yang terakhir ada kata. Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi, kata itu bukan orang, bahasa, kejadian, atau keadaan tersendiri. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Jenis komunikasi verbal. Yang pertama, ada berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Yang kedua, ada mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu kata yang mempunyai makna berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan, seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya. Klasifikasi pesan nonverbal. Nah, jadi di sini ada pesan kinesik dan pesan facial. Pesan kinesik.
pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural. Yang kedua ada pesan fasial. Pesan fasial menggunakan air muka untuk menyampaikan makna tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah dapat menyampaikan paling sedikit 10 kelompok makna. Kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Nah, yang di samping ada fungsi pesan nonverbal. Yang A, repetisi. Repetisi itu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya setelah mengatakan penolakan saya menggelengkan kepala. Yang B, substitusi. Substitusi itu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukan kepala. Yang C, kontradiksi. Menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir, seraya berkata, hebat, kamu memang hebat. Yang D, komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Dan yang E, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, kesengajaan. Satu perbedaan utama antara komunikasi verbal dan nonverbal adalah persepsi mengenai niat. Pada umumnya, niat ini menjadi lebih penting ketika kita membicarakan lambang atau kode verbal. Yang kedua, komunikasi nonverbal tidak banyak dibatasi oleh niat atau intens tersebut. Persepsi sederhana mengenai niat ini oleh seorang penerima sudah cukup dipertimbangkan menjadi komunikasi nonverbal. Sebab, komunikasi nonverbal cenderung kurang dilakukan dengan sengaja dan kurang halus apabila dibandingkan dengan komunikasi verbal. Dan yang terakhir, apa sih fungsi komunikasi verbal dan nonverbal? Jadi, fungsi lain dari komunikasi nonverbal adalah mengatur pesan verbal. Pesan-pesan nonverbal berfungsi untuk mengendalikan sebuah interaksi dalam suatu cara yang sesuai dan halus, seperti misalnya anggukan kepala selama percakapan berlangsung. Selain itu, komunikasi nonverbal juga memberi penekanan kepada pesan verbal, seperti mengacungkan kepala tangan, dan akhirnya fungsi komunikasi nonverbal adalah pelengkap pesan verbal dengan mengubah pesan verbal, seperti tersenyum untuk menunjukkan rasa bahagia kita. Dan komunikasi nonverbal digunakan untuk memastikan bahwa makna yang sebenarnya dari pesan-pesan verbal dapat dimengerti atau bahkan tidak dapat dipahami. Keduanya, komunikasi verbal dan nonverbal, kurang dapat beroperasi secara terpisah satu sama lain, saling membutuhkan guna mencapai komunikasi yang efektif. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.